Halo guys, hari ini kita akan memodifikasi backlight 6 volt milik Aqua dengan menggunakan LED yang kapasitasnya 3 volt dan kita akan membuang rangkaian inverter step up-nya. Kita ganti LED yang kapasitasnya bawaan aslinya 6 volt dan kita akan menggantinya dengan yang 3 volt teman-teman. Caranya kita siapkan LED sesuai spesifikasi output tegangan power supply-nya. Lalu kita lepaskan MOSFET-nya seperti ini teman-teman. Kita lepaskan power MOSFET-nya. Ini bertujuan supaya ketika power on tegangannya tidak naik ya. Tetap outputnya 24 volt sampai 30 volt. Cara seperti ini kita lakukan karena ada beberapa sebab ya. Kita sudah mengganti LED dengan spesifikasi yang sama sudah 3 kali, namun ternyata LED-nya putus terus teman-teman. Jadi belum lanjut sampai lebih dari 3 bulan, LED sudah ganti, backlight-nya sudah ganti selama sebanyak 3 kali teman-teman. Jadi kita memprediksi trouble berada di bagian inverternya yang kadang tegangannya bisa naik atau mengejut ya pada posisi power on dan menyala untuk frekuensi yang lama. Ini kita sediakan LED 8 mata teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan output dari power supply-nya. Di sini power supply-nya outputnya itu 30 volt maksimal. Nanti kalau kita bebani ya turun sekitar 24 volt. Kita sambungkan LED 3 volt tadi secara paralel. Karena di sini ada 2 baris, jadi kita ikuti aslinya ganti dengan 2 baris teman-teman. Untuk panjangnya ya kira-kira saja ya. Yang kira-kiranya muat untuk di dalam covernya. Dan untuk rangkaian switch nanti kita gunakan IGBT atau MOSFET yang kita lepas tadi teman-teman. Jadi ketika power off ataupun on, LED-nya bisa menyala dan mati sendiri. Kita gunakan kaki gate, kita sambungkan ke tegangan BL on, lalu untuk kaki drain atau kaki tengahnya kita sambungkan ke LED min ya. Dan untuk kaki ketiganya atau pin S short itu kita hubungkan ke ground. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya skemanya. Ini LED-nya kita sudah menggantinya dengan yang aslinya, kita belikan aslinya punya Aqua. Kapasitasnya pun sama 6 volt, namun baru berapa bulan LED-nya putus kembali ya. Dan kita analisa kemungkinan kerusakannya itu di bagian step up-nya itu nggak normal. Karena mungkin ketika nyala beberapa lama, tegangannya itu tidak stabil atau kadang bisa konstan. Ngejut, otomatis LED-nya tidak kuat menahan panas. Entah apa yang terjadi dan
Untuk TV Aqua ini sering sekali mengalami kerusakan seperti itu dan kita baru saja 3 kali ini ya. 3 kali ini mencoba memodifikasi seperti ini teman-teman. Jadi kita gunakan LED kapasitas 3 volt, 3,5 volt ya. Poin pentingnya yaitu pastikan output dari power supply-nya tidak kurang dari 24 volt ya. Apabila tegangannya sekitar 19 volt, LED-nya terlalu banyak, itu otomatis nanti nyalanya akan redup. Teman-teman bisa kalkulasi saja itu kan, misalkan LED-nya ada 8 mata dengan ukuran 3 volt. Apabila kita menggunakan LED 8 kancing, maka 8 kali 3 yaitu ketemunya 24 volt ya, 24 volt. Apabila tegangannya kurang dari 24 volt, maka LED-nya akan menyala redup, teman-teman. Dan cara agar menerangkan lampu LED-nya, teman-teman bisa kurangin jumlah LED-nya ya, agar nyala LED-nya lebih terang. Di sini kita akan mencoba menyambungkan dengan cara paralel seperti TV Polytron ya. Cara ini efektif lebih tidak beresiko LED-nya putus lagi ya. Dulu kita pernah memodifikasi di TV merek TCL karena pas waktu itu kita iseng-iseng dan eksperimen ya, dan alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun tidak ada kendala sampai saat ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang punya TV itu tetangga saya sendiri dan kadang-kadang keluarga saya juga eh, nonton di situ kalau pas waktu main ya. Makanya saya bilang masih awet TV-nya. Alhamdulillah. Ini untuk kesekian kalinya kita memodifikasi dengan teknik seperti ini. Jika teman-teman ada yang bertanya, lah terus nanti kalau kita mematikan LED atau eh, biar LED-nya mati itu pakai apa? Jawabannya yaitu kita gunakan MOSFET yang tadi kita lepas atau MOSFET atau IGBT ya, tadi kurang paham tadi jarinya berapa. Kita belum lihat. Di sini kita coba sambung LED-nya dengan kabel. Usahakan kabelnya warna putih ya teman-teman. Apabila tidak tertutup reflektor, nanti kalau kabelnya berwarna hitam nanti mungkin akan apa, tembus kelihatan dari luar. Mungkin ada beberapa keluhan ketika kita mengganti LED dengan seperti ini, mungkin cahayanya ada yang tembus, ada yang itu. Jadi untuk mengatasi hal seperti itu, teman-teman bisa sesuaikan eh, jarak antara LED ya. Kadang-kadang memang kalau LED yang kita gunakan tidak sama seperti aslinya, itu efek sampingnya mungkin cahayanya akan tembus keluar, teman-teman. Ya, meskipun tidak terlalu terang, cuman kalau pas tepat di posisi gambar atau warna yang tertentu, warna-warna tertentu, itu akan terlihat, teman-teman. Jadi sebelum teman-teman modifikasi seperti ini, alangkah baiknya teman-teman juga koordinasikan terlebih dahulu ke pemiliknya ya. Kalau teman-teman bisa memodifikasi dengan cara sempurna atau gambarnya seperti aslinya itu nggak masalah ya, nggak dikoordinasikan terlebih dahulu sama pemiliknya.
Kita sambungkan dulu LED-nya agar nanti keluar di luar cover itu keluar dua kabel saja teman-teman. Dan ini untuk kabel yang agak panjang seperti ini nanti kita tutup pakai solasi solasi putih ya. Sini kita akan menerangkan poin-poin pentingnya saja teman-teman. Ya, kita sambung secara paralel, tidak secara seri. Karena apabila kita sambung secara seri, LED-nya tidak mungkin menyala karena voltasenya kurang ya. Kalian teman-teman bisa lihat ya, ini LED-nya sudah menyala. Namun masih agak redup ya, kemungkinan voltasenya masih kurang dan nanti kita akan coba imbangkan, kita kurangin satu persatu LED-nya ya, agar nyalanya lebih terang. Nih, kita ukur dulu outputnya. Output ketika keluar beban di sini tertera 20 volt teman-teman. Ya kalau 20 volt ya memang redup ya. Nanti kita akan kurangin jumlah LED-nya yaitu sebanyak 6 ya. 6 mata. Kalau 6 kali 3 18. Kita kurangin menggunakan 6 mata agar cahayanya agak lebih terang teman-teman ya. Nanti kita gambarkan di akhir video, kita gambarkan rangkaian switch-nya teman-teman ya. Ini kita sudah cut videonya dan pemasangannya kita potong satu kabel dan yang min teman-teman, kabel ground untuk LED-nya. Lalu kita sediakan MOSFET yang tadi kita lepas teman-teman. MOSFET yang kita lepas tadi ya. Teman-teman juga bisa kalau misalkan tidak menggunakan MOSFET bawaan ini, cuman kalau teman-teman nggak pingin modal lagi, ya gunakan gunakan MOSFET yang kita lepas tadi ya. Untuk MOSFET yang kita gunakan yaitu IGBT ini teman-teman 20N50 apa ya? 20N berapa tadi lah? Lupa. Jadi untuk kabel plusnya teman-teman langsung hubungkan ke LED. Lalu untuk kabel min LED-nya nanti akan kita sambungkan ke MOSFET atau IGBT-nya ya. Teman-teman bisa lihat di sini pin ketiga dari MOSFET-nya kita jumperkan ke ground. Dan pin tengah kita hubungkan ke LED min. Jadi jangan sampai salah sambung teman-teman ya. Kalau salah sambung nanti LED-nya masih tetap menyala terus. Seperti ini di kaki tengahnya kita sambungkan LED min. Lalu untuk kaki yang pertama, kaki yang nomor satu atau kaki gate-nya, teman-teman sambungkan ke tegangan 3 volt atau tegangan BL on ya. Pin ketiganya teman-teman bisa sambungkan, mohon maaf sebelumnya, pin pertama teman-teman sambungkan ke BL on.
Letaknya di mana? Teman-teman bisa cari sendiri. Ciri-ciri tegangan bell on yaitu ketika TV dinyalakan atau di-on-kan itu tegangan tersebut baru muncul high atau baru keluar tegangan 3,3 voltnya ya. Apabila teman-teman menggunakan tegangan yang masih standby, maksudnya standby itu tegangan yang tidak tegangan permanen ya. Apabila teman-teman menggunakan tegangan 3,3 volt permanen, maka LED-nya akan menyala terus, teman-teman. Jadi kita gunakan tegangan BL on ya. Di sini kita sudah menyambungnya dan teman-teman bisa perhatikan di lubang itu sudah menyala. Nah, lalu ketika kita matikan ya, matikan dengan remote itu LED-nya mati. Kita nyalakan ya. Oke, LED-nya nyala. Mungkin seperti itu saja, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.